Boleh, silahkan Bu. Atau Ibu mau ditayangkan? Terserah Bapak aja. Kalau punya nggak usah nih, Ibu ditayangkan jadi gede, yang lainnya menjingkir ke atas Bu. Termasuk Bapak nih, Ibu ditayangkan nih. Mana? Ya, waduh, tuh asal. Silahkan Bu, action kalau punya. Ngintip ke buku boleh, atau mau ditayangkan? Nih, coba. Kalau ditayangkan ini nih dia ya. Ibu pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop Pak. Nah, pakai laptop bisa lihat nih ya. Bentar, coba pakai softphone. Nah, ini dia. Langsung ke proses pembelajaran ya Pak ya? Ya iya, Mas, nggak usah perkenalan anak saya 3 atau 4. Langsung aja Assalamualaikum. Nah, Ibu cukup sampai 1 sampai 3 aja. Nggak usah ada perkenalan, Iya, Bu. ada Pak, ada Pak. Kelihatan nggak, Bu? Iya, ada. Ingat kalimat Bapak poin 2 kemarin. Pertanyaan ini, kalau di tingkat KPM kan ditanya diam aja. Di tingkat kita, Bu, namanya latihan, Ibu panggil aja. Sahabat saya, Putri, tolong Ibu bantu ini, baca ya. Mainkan aja, Bu. Sampai poin berapa? Bentar ya. Sampai poin 3 aja lah. Bentar, intip dulu poin 4. Udah sampai poin 3 aja. Silahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak, Ibu, KPM, semuanya yang hadir. Pagi Bu. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, sehat? Sehat. Luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan bulanan seperti biasanya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang pagi hari ini bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Ya, Bu. Gimana kabarnya Bapak Sarjaki? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Restu sehat? Alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir masih ingat tidak pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Coba yang bisa jawab satu-satu ya. Silakan yang mau menjawab. Ibu Bungsu mau menjawab? Ibu. Iya, mangga Ibu Bungsu. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yang masih diingat sama Ibu Bungsu? Silakan. Kalau salah jangan dimarahin ya Bu. Gimana Bu? Kurang jelas. Kalau salah jangan dimarahin ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Nanti saya berikan. Ya. Atau nanti dibantu Pak Rudy bisa. Ya. Mangga Ibu Bungsu duluan. Bulan kemarin kita belajar tentang pemenuhan terhadap ibu hamil, Ibu. Apa aja yang harus kita berikan kepada ibu hamil ya? Ya, betul. Ayo, semangat yang lainnya kita beri tepuk hebat untuk Ibu Bungsu ya. 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat. Terima kasih Ibu Bungsu atas jawabannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada perwakilan bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mas Hadi. Iya, kenapa? Bapak Mas Hadi masih ingat tidak pertemuan yang sebelumnya kita mempelajari tentang apa, Bapak? Tentang pohon harapan. Iya, pohon harapan berarti itu pertemuan yang pertama kali ya, Bapak ya? Iya. Ya, betul. Terima kasih Bapak Mas Hadi jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu saya bertanya sama Bapak Ibu semuanya ya. Apakah sudah diterapkan di rumah tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Terutama materi yang kita pelajari bulan lalu yang tadi sudah dijawab oleh Ibu Bungsu.
Sudah diterapkan belum Bapak, Ibu semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Ibu Dede sudah. Bapak Hendra sudah diterapkan belum Bapak? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah diterapkan. Oh iya, saya lupa Bapak Rudi. Gimana Bapak Rudi? Yang sudah diterapkan materi bulan lalu tentang apa Bapak Rudi masih ingat? Bulan kemarin kan modul 3 sesi 4 tentang Iya. mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, Gimana sudah diterapkan Bapak Rudi? ya karena tidak punya istri hamil, belum lah, Bu. Iya, maksud saya kalau misalkan Amin. istri Pak Rudi Oh, belum iya, ya. hamil atau sedang tidak hamil bisa disampaikan ke saudaranya atau ke tetangganya yang kebetulan sedang dalam posisi hamil. Ya, terima kasih Bapak Rudi untuk jawabannya. Bapak, Ibu semuanya pada pagi hari ini saya akan mencoba membahas tentang materi yang selanjutnya yaitu bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu. Ya, stop Bapak, Bu, Ibu, cukup, kira-kira- cukup Bu, Oh cukup. iya, Bapak Terima Bapak kasih. ingin ngasih penguatan terhadap semuanya ya, alhamdulillah ya, mengalir apa adanya, tidak nengok buku, itu percaya dirinya. Harapan saya mudah-mudahan kita sedang menonton sahabat kita. Tetapi Bapak ingin memberikan penguatan di titik awal, ya, walaupun cara itu setiap orang pasti berbeda. Ada misalnya berdoa dulu, mungkin nggak usah itu betul ya, tapi di lapangan berdoa dulu Pak PKH. Cara seperti ini sebetulnya kalau teori pembelajaran orang dewasa sedang dan bagaimana peserta untuk fokus menghadapi materi yang sesungguhnya, dibuatlah review sesaat, dimungkinkan ice breaking juga, tapi sedikit ya. Karena kita punya 45 menit ini. Ingat ya teman-teman. Namanya adalah intake proses, kontrak belajar, ataupun menciptakan iklim kelas supaya perhatian penuh. Masuklah kita kepada partisipasi learning yang sesungguhnya, walaupun itu sudah dimulai tadi ya, dengan membuat kelompokan. Coba kita lihat ya. Jadi saya hebat nih Uswatun untuk Uswatun ya, dan kita semuanya nih. Tepuk hebat. Nah, sekarang laki-laki ya. Ingat kita ini belajar, jangan berasa Bapak saya nggak siap kok, jangan. Jadi ternyata setelah menciptakan iklim belajar, partisipasi learning dimulai dengan membuat kelompok. Bagaimana membuat kelompok di Zoom? Nggak usah mumet deh misalnya. Kelompok pertama misalnya, ya disebutkan aja yang ingat di layar nih, ya. Nah, kelompok yang namanya inisial A sampai dengan F, satu kelompok misalnya ya. Anggap Bapak ngomong tuh ya. Kelompok yang J sampai dengan J, dua kelompok. Banyak cara, Bu, membuat kelompok di lapangan. Bisa juga yang merasa akhirnya Januari sampai dengan ini ngagunukom. Ya, padahal kamu apa ya. Itu contohnya. Jadi banyak cara ice breaking dengan tujuan kelas itu bahagia, Bu, ya. Seperti contoh Bapak tadi. Yang merasa lahirnya Januari sampai dengan Mei, kelompok A, ya misalnya ya. Baik, Bapak minta tolong ke siapa ya? Mudah-mudahan kalau tidak ada bukunya Bapak tayangkan. Kalau tidak punya juga bisa seakan-akan punya nih. Bapak tayangkan dulu ya contoh nih ya. Untuk poin 4. Mana dia? Ini dia ya. Mudah-mudahan. Siapakah dia? Nggak apa-apa, santai aja. Karena mendapatkan amanah itu ujung-ujungnya kita sedang belajar bersama ya. Nih. Ingat kalimat Bapak pada suka bercanda. Jangan dibacakan. 4. Fasilitator membagi. Jangan. Ngareng hap saeutik, action meneruskan ibu dan sahabat kita tadi ya. Kelompok 1 misalnya. Ibu silahkan diskusi apa sih kebutuhan fisik dan mental bagi bayi yang baru lahir misalnya.
Ternyata di sini ada 2 kelompok nih ya. Jadi kepada sahabat saya yang ditunjuk nanti sudah aja lah. Kelompok 1 itu Kabupaten Subang, ya. Kelompok 2 Kabupaten Indramayu. Di manakah Jakarta? Wah, Jakarta anggap aja jadi ini ya, jadi teamworknya. Baik, selanjutnya misalnya kalau udah selesai 4, 5, 6, selanjutnya teman saya dari Jakarta silahkan meneruskan misalnya. Jadi laki-laki yang Bapak tunjuk sekarang memainkan 4, 5, 6. Coba intip ya. 4, 5, 6. Bentar. Alah, ingat ya nih, Bapak nggak akan balik lagi ke atas nih. Laptop Bapak boyotkom. Membentuk kelompok 1 bayi baru lahir, kelompok 2 ibu menyusui. Seakan-akan Bu diskusi. Ya. Nah, udah diskusi, narik napas sebentar, selanjutnya kelompok 1 silahkan sampaikan, tembak aja siapa tuh dari Indramayu 1, dari apa untuk kelompok 2 Subang ibu menyusui. Ya, ingat kalimatnya, kebutuhan fisik dan mental ya. Bapak intip. Nah, setelah mereka bicara, ini masih laki-laki yang Bapak tunjuk nih ya. Tuh boyotkom ya. Nah, omongan dari kelompok ini, nah dibuatlah tabel begini. Jadi omongan tadi kawan-kawan tuh nulis di sini, ya. Nah, kawan-kawan tuh siapa? Bisa fasilitator, bisa ayo Bu, kita bantu. Fisik itu apa? Tulis. Di sini kan tidak ada ya. Nah, ini 4, 5, 6. Nah, 6, 7, 8 sudah teman kita dari Jakarta ya. Mudah-mudahan Bapak tutup nih, jangan sampai lupa. Kalau lupa Bapak kasih pandangan lagi nanti ya. Laki-lakinya siapa ya? Saya jadi lupa tadi. Uswatun itu dari kabupaten apa tadi? Indramayu. Berarti bagian Subang nih laki-lakinya. Siapa nih kayaknya? Kayaknya Dadang Israel udah siap nih. Sudah belum ya Dadang? Tenang. Ya udahlah Kang Dadang. Mau ditayangkan atau mau seakan-akan sudah hafal? Silahkan Kang Dadang, action. Kebetulan ada Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau ada berarti kawan-kawan seakan-akan ingat ya, yang lain tuh seakan-akan jadi KPM. Jadi ikuti aja apa yang disampaikan Pak Dadang ya. Silahkan maka Pak Dadang, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak hadir, kita bagi 2 kelompok. Sebelumnya yang pertama, kelompok yang pertama itu kita tunjuk dari Subang, kelompok 1 yaitu kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Yang kedua kelompok dari Indramayu, kelompok 2 yaitu ibu menyusui. Silahkan untuk berdiskusi bagaimana sih kebutuhan fisik dan mental bayi lahir dan sudah diskusinya? Belum. Karek Langsung kecap, ya. Pak. Karek kecap. Baik, kalau sudah, saya minta perwakilan dari kelompok 1. Untuk kelompok 1, kira-kira nih, coba minta hasil diskusinya untuk kelompok 1. Kebutuhan fisik bagi bayi baru lahir itu apa saja? Coba kira-kira Kang Ade Gunawan. Kang Ade Gunawan, coba kira-kira fisik, kira-kira kebutuhan fisik bayi baru lahir itu apa aja? Kebutuhan fisik bayi baru lahir pertama diberikan selimut, Pak. Selimut. Tuh, Ya, terus apa lagi? anak tidak kedinginan. Kedinginan. Siapa yang memberikannya kira-kira? Yang memberikannya orang tua, Pak.
Tetangga. Tua saya sendiri, Pak. Betul, betul. Yang lainnya, coba Ibu Kani. Ibu Kani. Ibu Kani hadir, Ibu Kani. Hadir Pak. Ada Hadir, mohon. Coba mentalnya, kebutuhan mental bayi lahir itu apa aja? diberi kasih sayang Pak, pelukan. Oh gitu. Terus Ya begitu. yang ngasihnya siapa? Ibunya Ibunya. Bapaknya bisa nggak? bisa dong. Oh, jadi yang ngasih mentalnya itu bisa ibunya dan bisa juga bapaknya. Bagus, baik. Yang selanjutnya kelompok 2, apakah udah ada hasil diskusinya dari Indramayu? Coba untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Coba untuk kelompok 2 yang mau ngasihnya Bapak Hartono. Oh, saya. Bapak Rudi Hartono ya dari kelompok 2. Iya. Jadi untuk kebutuhan fisik ataupun biologi bagi ibu hamil tentunya pertama adalah Menyusui, Pak. Ibu menyusui, cukup Pak. nutrisi. Oh, siapa yang Ibu jawab? menyusui. Ibu menyusui. Iya. Ibu menyusui, Jadi ya. harus terpenuhi nutrisi agar nanti produksi ASI-nya bagus gitu. Kedua juga imunisasinya kan setelah melahirkan harus ada ibu juga diimunisasi agar punya kekebalan tubuh yang nantinya juga berimbas kepada bayinya gitu. Kemudian juga kebersihannya juga itu harus diperhatikan karena bagaimana juga nanti akan berpengaruh kepada aktivitas fisik gitu ya. Juga cukup istirahat gitu. Itu. Ya, dan yang terakhir mungkin pelayanan, menggunakan akses pelayanan sesuai dengan yang dirujuknya. Begitu kira-kira. Ya, Terima terus, kasih. Kira-kira untuk kebutuhan mental ibu menyusuinya kira-kira apa saja? Dari perwakilan dari Indramayu, Bapak Tarjaki. Hadir, Pak. Ya, hadir. Kira-kira Ya. untuk kebutuhan itunya, Untuk kebutuhan mentalnya itu dukungan dan kasih sayang dari suami, Pak, pada istrinya agar istrinya itu bisa menyusui bayinya. Itu, Pak, salah satunya. Jadi yang memberikannya suaminya ya? Iya, maksudnya kasih sayang, perhatian. Memberikan kasih sayang dan perhatian pada istrinya. Istrinya, betul. Ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 kita kasih aplaus, kita tepuk hebat untuk kedua-duanya. Siap. Ayo kita tepuk hebat. Hebat. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih, Kang Pak. Dadang. Ini tontonan untuk saya dan kita semua. Memang fasilitator itu bagaimana menciptakan bahkan memudahkan kelas untuk tidak saling menghakimi pengayaan. Kang Dadang insya Allah mewakili kita semua ini angkatan 61 insya Allah. Kita tidak terjebak, tidak khawatir, tidak hariwangkom kalau kata orang Sunda. Mengalir apa adanya kalimat itu. Tetapi yang lebih teknis yang menarik Kang Dadang memang kita belajar juga bagaimana tuh Bapak makan kadang-kadang ada yang ada di otak itu dibahekeunnya. Bagaimana seperti pemain bola, pemain tengah. Kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke tempat. Walaupun maaf sebenarnya Kang Dadang tuh bisa menggiring bola bahkan memasukkan gol ke gawang lawan. Tapi permainan cantik tuh tadi semuanya jadi bahagia termasuk dan insya Allah ya KPM kita ketemu dengan Kang Dadang itu bukan Kang Dadang sosok yang menakutkan tapi dirindukan kita semua. Akhirnya mengalir apa adanya 45 menit jadi kebahagiaan. Karena KPM itu maaf ya, KPM itu untuk sampai datang ketemu Kang Charlie Sutanji itu ya yang di depan saya yang gede ya. Adalah bagaimana menjadi sebuah ventilasi penyandang masalah itu maaf Bapak ulangi ya mudah-mudahan kawan-kawan setiap manusia punya masalah sesuatu yang kurang mengenakan bagaimana menjadi enak terjadilah dialog terjadilah bahasa psikologi itu ventilasi teman-teman jadi curhat mengalir apa adanya
Tuh, komisi tatib sidang munas, Bapak alhamdulillah ya, Bapak Bidani berdirinya asosiasi sesama widya suara tuh yang bertahun-tahun mungkin karena perbedaan situasi kondisi akademis termasuk pangkat jabatan, alhamdulillah sedang berproses untuk terjadinya asosiasi di tingkat Kemensos. Ada tapi belum disahkan secara hukum. Masih sedang Bapak bentuk komisi-komisi dan alhamdulillah semua jalan ya. Nah, Bapak jadi penonton karena punya tanggung jawab di kelas. Tapi dunia WA Bapak bisa pantau juga. Walaupun WA tadi malam menghilang semalam ya. Baik, Bapak lanjut. Bapak mudah-mudahan ingat ya, Bapak juga di usia begini saling mengingat terhadap diri sendiri. Nah, sekarang seni yang sudah ventilasi tadi, yang sudah disampaikan oleh KPM terhadap Kang Dadang, seakan-akan ya ingat ya kita belajar. Bagaimana itu diresum kalau pembelajaran itu memang berulang-ulang oleh sahabat kita nih dari Jakarta tadi ya, Bapak ulangi dulu ya. Tadi kan sudah kawan kita dari Jakarta, saya masih ingat, alhamdulillah ya mudah-mudahan dan insya Allah tidak beban. Coba lihat, Kang Dadang happy endingnya di sini, sudah menutup di sini sebetulnya. Walaupun ini nanti sosoknya kita semua ini kan kita sedang seakan-akan, termasuk Bapak membagi bola. Nah, setelah ini anggap yang ini selesai nih. Kang Dadang itu sebenarnya di lapangan bisa sambil menulis ya. Nah, bahkan bisa dibantu oleh ketua kelompok. Tapi sebenarnya ini seni aja, media aja. Semua ditulis ini, happy endingnya jadi ditempel sebagai media. Sahabat kita dari Jakarta Timur nih ya. Nah, ini mudah-mudahan dan insya Allah ya, jangan sungkan. Nih. Ya kan? Bagaimana kalimat nomor 6 ini? Lihatin. Walaupun ini udah ditempel kan ceritanya. Poin 6, poin 7. Sebentar ya. Sebenarnya ini udah kesikat oleh Pak Dadang nih sebenarnya. Fasilitator meminta perwakilan, anggap udah barusan. Ya, hebat tuh Kang Dadang tuh. Pas. Nah, sudahlah sahabat kita dari Jakarta ini aja. Nah, menanyakan kembali kalau ada yang ingin menambahkan. Ini artinya yang tadi adalah penyampaian dari ketua kelompoknya. Dibuka lagi ya supaya lebih penguatan namanya di pembelajaran orang dewasa itu. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan misalnya. Sebetulnya udah Kang Dadang tadi udah ngacak tuh. Ngacak itu menuju happy endingnya tanpa sadar. Kita sudah selesai nih, 8 nih. Nah ini Kang Dadang sudah juga dengan tepuk hebat dan sebagainya. Kan? Alhamdulillah saya ikut senang nih. Nah baru ini. Nah ini kalau ibarat bapaknya Herlina, ia ngeduk sumur ya. Ngeduk sumur itu diperdalam lagi untuk mendapatkan air yang lebih jernih ya. Nah ini sudah menampung dalam catatan tadi ya. Sudahlah sahabat kita dari Jakarta ini berarti untuk kita semua bacakan poin 12. Terima kasih teman-teman. Walaupun tadi Kang Dadang ya diteruskan. Ngegejlik mencik orang sudah Ibu langsung masuk ke langkah 2. Makanya ada poin 1 lagi. Ya, setelah Ibu bacakan yang hitam ini untuk sahabat yang di Jakarta, langsung ucapkan ini langkah 2. Bu, teman-teman, selanjutnya ayo kita coba belajar bagaimana hambatan dan solusi. Nah, ini bacakan, baru Ibu mainkan, wah ya gampang-gampang susah, tapi tongsian. Nah, tongsian teh jangan khawatir Ibu. Setelah Ibu bacakan ini, bacakan dulu langkah 2, baru Ibu mainkan 1. Mudah-mudahan ada bukunya. Udah 1-2 aja Bu. Ya, 1-2 aja. Oke. Ya, sampai 3 lah tuh. Mana kawan Jakarta ada nggak Bu bukunya Bu? Halo? Ada. Ada Bu, ada Pak. Kalau ada Bapak tutup nih supaya kawan-kawan fokus menonton Ibu. Iya, nggak apa-apa Pak. Nah, kalau ada alhamdulillah silakan Bu. Oke, Ibu-ibu sekalian dan Bapak-bapak, langkah selanjutnya kita akan masuki hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, di sini kita juga membagi 2 kelompok nih, Ibu, Bapak-bapak.
Yang kelompok pertama mungkin dari Indramayu ya, bisa diwakilkan untuk mengambil hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir ya. Terus kelompok 2 dari Subang mungkin ada yang bisa mewakilkan, itu membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Kira-kira berapa menit ya yang untuk menyelesaikan mengisi tabel kebutuhan tersebut? Waktunya aku kasih 3 menit ya. Halo. Ya, Bu. Oke. Oke, ya selesai. Udah belum nih, ibu-ibu, bapak-bapak? Udah. Nah, kelompok 1 udah siap belum? Orang kelompok seberapa? Kelompok 1 Indramayu, kelompok 2 itu dari Subang. Oh. Oke, barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya untuk kelompok 1 mengenai hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Ada? Atau saya tunjuk? Selesai, Bu. Udah, Bu. Oh, belum selesai, oke. Udah, Bu. Oke, siapa yang mau berpendapat? Belum ya, Bu? Saya berpendapat, Bu. Boleh. Saya Indra dari Indramayu. Ya. Mungkin gini, Bu, kalau menurut saya pribadi, hambatan kebutuhan fisik bayi baru lahir itu biasanya nih ya, Bu, kalau di daerah saya, kurangnya asupan ASI dari ibunya. Hambatannya itu karena si ibunya itu kerja, kebetulan di daerah saya banyak yang kerja ke pabrik, Bu. Oh iya. Biasanya kan kalau pabrik itu dikasih cutinya itu paling 1-3 bulan. Jadi si anaknya itu kurang asupan ASI-nya, malah yang di itunya tuh apa ya, Bu? Pengganti ASI tuh kayak ya maksudnya tuh kalau di saya mah bilangnya tuh apa ya? Susu sapi lah gitu, Bu. Yang susu itu tuh susu formula. Nah, itu mungkin hambatannya, Bu. Ya solusinya tadi mungkin selain satu si ibunya itu menyiapkan ASI-nya itu, Bu, dimasukkan ke dalam botol apa sih itu teh yang buat menyusui itu, Bu? Oh iya. Botol dot ya, dot. Ya, Si ASI ibunya itu dan disimpan di kulkas, Bu, solusinya. Terus ya sama yang ngasuhnya itu dikasihnya itu ya tadi, Bu, dalam bentuk dot, ASI-nya itu udah dimasukkan ke dot itu. Tinggal dipanasin maksudnya. Ya, Bu. Itu mungkin hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik si bayi ya, Bu. Iya. Kebutuhan mentalnya ya, Bu, kurang tersentuhnya si bayi sama orang tuanya, Bu. Kenapa, Pak? Sama si Sorry, ibunya. Maaf. Untuk kebutuhan mentalnya itu hambatannya mungkin, Bu, tadi salah satunya itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, Bu, karena orang tuanya sibuk kerja ke pabrik lah gitu. Kadang kan berangkat jam 7, pulangnya itu jam 5 atau jam 6. Sorry ya. Ya. Terus solusinya gimana tuh, Pak? Ya mungkin solusinya ya tadi, Bu, si ibunya itu harus bisa meluangkan waktu juga untuk si anak. Tatkala dia pulang dari pabrik ya harus langsung apa ya, memberikan kasih sayang ke anak, Bu. Mungkin itu, Bu, pendapat saya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Takut ya, Bu, kalau ada kekurangan. Ya, sama-sama, Bu. Cukup bagus untuk pendapat Bapak Hendra Lesmana dari Indramayu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Hendra. Oke, terima kasih Bapak Hendra. Oke, selanjutnya nih untuk kelompok 2 dari Subang berarti nih yang menjelaskan bagaimana hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu yang menyusui. Ada yang mau mewakilkan dari Subang? Oke, siapa ya? Oh, Bapak Rosman.
Ya, mungkin untuk permasalahan terhadap untuk mendukung kesejahteraan ibu yang baru, ibu yang lagi menyusui untuk kebutuhan fisiknya, misalkan ibu tersebut hambatannya mempunyai penyakit, misalkan penyakit itu kan bisa menular kepada bayinya, misalkan contoh penyakitnya itu biasanya hepatitis, jadi nggak bisa mengasihkan ASI terhadap bayi tersebut. Solusinya mungkin salah satunya cuman menggantikan dengan susu formula yang cocok untuk bayi tersebut. Itu untuk kebutuhan fisik. Terus untuk kebutuhan mental, hambatannya jadi tersebut merasa ketakutan untuk menyusui. Jadi bayinya takut badannya itu menjadi berubah, menjadi gemuk gitu, melar. Terus solusinya juga ya hampir sama. Iya ya, hampir sama ya. Baik. Itu aja ya. Terima kasih Bapak Rosman dari Subang telah memberikan memberikan masukannya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Rosman dari Subang. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang perempuannya nih, ibu-ibu yang kan bapak-bapaknya sebagai pendamping nih, barangkali dari ibu-ibunya ada. Boleh saya, Bu? Boleh. Ibu Putri ya? Iya, Bu. Di sini hambatan dan solusi untuk ibu menyusui. Untuk hambatan fisiknya, air susunya tidak keluar, Bu. Itu bisa dikarenakan, iya, itu kan bisa dikarenakan karena memang air ASI-nya tidak ada, ataupun karena memang puting susunya kurang menonjol dan itu menyulitkan si bayi untuk menyusui. Nah, mungkin solusinya dari saya yang pertama banyak makan sayuran yang bisa menghasilkan air susu yang banyak. Kan kalau di masyarakat seperti daun katuk ya Bu ya, seperti itu. Ya, kemudian bisa juga dengan pijatan lembut untuk payudaranya agar air susunya lancar. Kemudian dari mentalnya, karena air susunya tidak keluar, itu membuat si ibunya agak sedikit stres mungkin ya Bu ya, takut tidak bisa memberikan air susunya untuk bayinya. Nah, di sini ada peran dari suami dan keluarganya untuk memberikan dukungan penuh kepada ibunya, memberikan semangat dari suami dan keluarganya terutama, kemudian tetap memberikan kasih sayang agar si ibu merasa yakin, merasa bisa, dia bisa memberikan ASI-nya untuk bayinya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih untuk Ibu Putri dari Subang. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bu Putri. Oke, terima kasih. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya untuk hambatan dan solusi dalam memberikan dukungan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui, kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, misal posyandu, puskesmas, PAUD, ataupun program bantuan sosial lainnya, dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Begitu. Untuk langkah yang kedua, Pak. Ya, alhamdulillah tuh. Jadi untuk Nur dan kita semuanya, tepuk hebat dulu ah, tepuk hebat. Hebat. Bapak kasih hadiah untuk semuanya nih. Kemampuan narasi, argumentasi, bahkan bahasa ilmiahnya tuh eksposisi argumentasi. Lambat laun sebetulnya, maaf kawan-kawan tuh terlatih untuk menguasai kalau bahasa buku itu strategi atau teori SWOT ya. Karena yang dilatih itu ya, kita akan melatih sebetulnya akan melatih KPM untuk mampu dan menemukan masalahnya sendiri dan solusinya. Maka mengalirlah pandangan Ibu Putri, pandangan kawan-kawan. Tapi bagaimana menciptakan kelas kita ya, yang kalau di Indramayu disebut sekolah PKH,
menjadi sebuah keasikan ya. Nah, masa lalu kan ingat Bapak berulang-ulang, masa lalu satu sesi itu 120 menit. Masa kini kita tuh dipandunya hanya 45 menit. Persoalannya bagaimana kalimat Bapak nih yang sering Bapak ucapkan, manajemen diri, manajemen waktu, manajemen situasi, dan yang utama manajemen upaya penyelesaian masalah menjadi sebuah solusi. Nah, alhamdulillah ya kawan-kawan, Bapak juga tertarik dan menarik ini yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita ya. Baik, kita lihat sambil Bapak tetap nih, kawan Bapak juga ini S3 ya, sedang memainkan adaptasi situasi di kalangan media suara nih ya. Nah, Bapak, kita sudah membentuk komisi tata tertib dan sebagainya. Tuh ada lagi kebetulan di WA itu, WA Bapak kan angkatan 53 masih ada. Mudah-mudahan angkatan 61 walaupun bubar secara diklat, kawan-kawan mampu dan bisa memelihara pertemanan persaudaraan ya di dunia WA misalnya. Yuk numpang sekolah ini apa tuh angkatan 61 nggak apa-apa ya, kita sedang sekolah ini istilah kawan-kawan di sana itu. Baik Bapak lihat lagi, jadi seni komunikasi kita sudah tersampaikan sebetulnya, walaupun tetap Bapak mengulang ya. Bentar ya. Nah, setelah partisipasi learning, itu bahasa kerennya ya, atau menghidupkan kelas, maka memang harus ada happy ending penyuluh. Itu adalah ada kalimat yang baru tadi nih, yang hitam ini tadi dibacakan, kalimat yang barunya ini sebetulnya bahwa persoalan humanis, persoalan kendala dan sebagainya, manfaatkan pertemuan P2K2, PAUD ini. Nah inilah jejaring KPM dan kita semua untuk dan bagaimana bersinergi dengan ini. Dulu kan kita Bu sampai nganter anak nih. Ya ada yang nganter anak dan tiba-tiba dia bingung nih bidannya ini. Ini bapak-bapak ini nganter banyak arak. Istri bapak mana? Tahu saya nggak punya istri aja. Alhamdulillah ya pendamping PKH ada yang ditaksir oleh ibu-ibu bidan yang belum nikah ya itu benar. Bapak demi Allah siswa bapak tuh aneh, tapi Allah maha baik memang. Bertahun-tahun pacaran sama orang, pacarnya mungkin milih jodoh yang lain di kabupaten mana, akhirnya dapat istri puskesmas. Diskusi aja terus modul gizi dan anaknya. Iya benar ini, karena alhamdulillah iya dapat istri bidan benar. Nggak perlu Bapak sebutkan ada siswa Bapak ya. Nah, ada yang sebaliknya ya, dapat guru dan sebagainya. Oke. Tapi yang menarik, happy ending itu sepintas buku ini selalu di langkah itu ada kesimpulan di balik kesimpulan. Kekuatan tetap kapasitas keluarga ya. Nah, ini Jakarta sudah. Nah, ini kita coba lagi laki-laki nih langkah ketiga nih ya. Ingat kita ini sedang belajar. Nah, jadi jangan sungkan, hidup itu nggak ada yang salah kok. Kesalahan berulang-ulang itulah dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kita sedang belajar orang lain, tapi maaf inilah kehidupan kita. Terutama bagi yang belum menikah ya, Bapak selalu doakan dapat suami peduli, dapat istri yang bisa menghargai suami dan sebaliknya. Bagi yang sudah pertahankan, karena sebuah keluarga itu pasti suka ada dinamikanya ya. Istri yang begitu paham, ya mudah-mudahan suami juga paham bahwa anak itu dibesarkan dan dirawat dengan kekuatan bersama ya. Baik, di langkah kita, langkah 3, ulangi ya, Bapak ulangi. Langkahnya sebutkan, poinnya jangan. Ibu-ibu yang saya banggakan, anggap tadi udah menutup. Ayo Bu, kita belajar. Kebiasaan yang mendukung kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir itu apa saja sih? Kan itu kan biar menarik nih. Siapa ya ini cowok nih? Ini siapa? Ada Bapak tutup atau Bapak panggil ini siapa nih? Ini kayaknya asik banget menatap buku ya. Tapi Bapak Indramayu lagi gitu. Siapa ini? Maaf. Mas Yadi, coba Mas Yadi. Ini sedang belajar di mana ngumpet teh? Ada nggak suaranya? Mas Yadi. Iya Pak. Wah bagus nih. Bentar Bapak tutup dulu. Ada bukunya nggak di situ? Ada laptop, Pak. Oke. Mau ngintip atau mau mengalir apa adanya? Iya. Maaf untuk tugasnya yang bagian apa?
Oke, Bapak pertegas ya. Atau Bapak supaya jangan kebanyakan lah, 3-3 aja. Habis Indramayu nanti Subang lagi, Subang cewek ya. Nah, siapakah dirimu? Tenang, Indramayu. Tadi Indramayu ceweknya belum ya? Oh sudah, sekarang cowoknya nih. Mana sih? Ini nih dia nih. Kok Bapak jadi lupa? Nih, bentar, tuh harus ke sini lagi Bapak tuh nggak apa-apa. Mas, bagian yang ini Mas, ingat Langkah kalimat 3 ya Pak? kalimat langkah 3-nya ucapkan. Bagaimana mengucapkan itu dengan ketertarikan Bapak atau kita semua kan Bapak memposisikan jadi KPM ya. Kita kan sedang on off ini. Ini itu, ayo teman-teman ini kan semua orang punya gaya. Bagaimana kebiasaan yang mendukung seorang ibu kesejahteraannya dan bayi baru lahir. Ayo kita belajar. Kalimat poin 1, poin 2, poin 3-nya jangan disebutkan. 1, fasilitator meminta peserta. Jangan gitu, action aja. Alhamdulillah teman-teman, kita masuk langkah 3. Teman-teman baca ini. Baru action. Meminta ya. Meminta, bisa bantu saya nggak kawan dari Subang? Sebetulnya jenis apa sih? Dan manfaat kebiasaan ketika menyambut ibu dan bayi di kampung teman-teman, misalnya boleh ya. Jadi ini gaya setiap orang berbeda loh. Ini jangan banyak-banyak Mas. Ini minta pendapatnya 2 aja ya. 2 itu dari laki-laki dan dari perempuan ya. Boleh dari sesama Indramayu, boleh dari Subang atau tempat lain. Ini minta pendapatnya 2 orang dan jangan dibantah pendapat apapun. Terima kasih. Masuk si Mas ke poin 2. Memberi kesempatan kelompok untuk berdiskusi. Kelompok yang mana? Masih kelompok yang tadi, Mas. Ya. Nah, tapi diskusi ini tentang apa sih? Nah, tentang apa coba? Balik lagi harus ingat jangan di atas ya. Tentang bayinya, tentang ibunya. Anggap nggak rehat dari nafas seakan-akan sudah. Ya. Nah, minta hasil diskusi mereka. Balik lagi, coba diskusi tentang apa? Tentang yang disampaikan sahabat kita di atas. Ya, coba buka lagi Mas. Ya, ini juga jangan banyak-banyak. Usahakan ini sama. Laki-laki 1, ya, wanitanya 1. Baru kasih semangat. Ya sudahlah, si Mas singkat cerita berarti 1, 2, 3, 4. Tenang Mas, Belanda masih jauh. Yang keempat apa sih, kita intip dulu ya Mas. Nih. Nah, pertanyaannya nih sebelum sampai 4 aja deh. Si Mas mau saya tutup kalau punya atau mau dibuka? Nggak usah Pak, nanti langsung karena udah ada di laptop sih. Berarti punya, mau ditutup? Iya, tutup aja Pak. Oke, silahkan langsung action Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke langkah 3. Ya, tentang kita membagi diskusi tentang jenis dan manfaat apa saja tradisi ketika menyambut ibu baru lahir. Nah, kita 2 kelompok mau dibagi antara kelompok 1 dari Jakarta tentang manfaat atau kebiasaan tradisi ketika menyambut ibu baru lahir itu apa. Ya, dari Jakarta mungkin ada perwakilannya siapa nanti ya. Terus cuma 1 Mas. Yang kedua kelompok dari Subang. Dari Subang dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu bayi baru lahir. Nah, iya, kita kasih waktu 3 menit cukup ya. Oh. Ya, Angga untuk didiskusikan. Selesai. Sudah, Pak. Sudah, ya. Dari Jakarta tadi, yang pertama, bagaimana hasilnya? Mungkin kalau dari Jakarta tadi ada kaitannya kalau misalkan habis bayi baru lahir, mungkin air susu ibunya kan belum keluar, jadi
ada tradisi minum jamu atau enggak makan daun katuk untuk memperlancar asinya. Stop dulu. Bentar ya. Mas, gini Mas, sebelum dilemparkan kepada tanggung jawab kelompok tadi, pertanyaannya yang ini Mas, jangan mengulang kepada teman kita. Pertanyaan wilayah si Mas itu yang ini nih, supaya diucapkan dulu pertanyaan atau diskusinya. Yang ini Mas, bentar. Mudah-mudahan Bapak kalau jalan itu sayang sama semuanya ya. Supaya kita tidak gagal fokus. Ke sini Mas. Bentar ya. Saya ingat kok ini ada kalimat begini pertanyaannya. Bukan yang ini, bentar ya. Kalau yang ini sudah. Yang ini Mas. Nah, ini dia. Ini ucapkan dulu. Jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Jadi kita sedang mengejar kebiasaan atau tradisi. Jadi diskusinya diarahkan ke sana dulu, Mas. Sebagai saya kasih contoh, ya boleh ngasih contoh. Contohnya, Bu, kalau di daerah saya, ibu baru lahir itu misalnya, ya, atau tradisi ketika menyambut bayi baru lahir, ari-arinya dimasukin ke kendi, dipakai gula, pakai bumbu, terus digendong oleh neneknya, ya, ini contoh ya, termasuk nenek saya almarhum begitu, biar cucunya cantik, bahasanya bagus, budinya. Nah, ini boleh, jadi boleh ngasih contoh dulu supaya tidak gagal fokus, termasuk sahabat kita Nur tadi fokusnya ke sini. Kebiasaan di Jakarta misalnya, bagaimana? Ini tujuannya teman-teman, Bapak tuh sayang sama semuanya ya. Tujuannya kebiasaan apapun, baik pendekatan agama, pendekatan kultur budaya, menjadi sebuah kekuatan kita bersama. Kebiasaan yang baik jangan dibantah. Misalnya ya, jadi saya ulangi lagi ke Mas Masudi atau kepada teman-teman. Fokus poin 2 dan 3 sebetulnya ini ucapkan dulu. Berdiskusi tentang jenis dan manfaat kebiasaan. Ingat ya, manfaat. Jadi kita berpikir positif. Atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Tradisi orang Sunda, orang Jawa, walaupun Sunda itu ada Indramayu, ada Subang. Tradisi bisa sama dan bisa berbeda. Saya kira itu ya Mas Adi. Jadi sebelum diucapkan lebih jauh, ucapkan dulu langkah 3. Ucapkan dulu, ayo Bu, kita teruskan diskusi saya atau diskusi kita tentang jenis dan manfaat kebiasaan. Sehingga kawan-kawan yang berespon, termasuk Nur nanti, adalah kebiasaan Jakarta menghadapi menyambut bayi baru lahir dan menyambut ibu yang sudah melahirkan. Caranya macam-macam kok ya. Silakan Mas, lanjut Mas. Iya. Ya, terima kasih. Kita dan manfaat ya ketika menyambut ibu baru lahir. Bayi baru lahir. Kalau di daerah saya di Indramayu biasanya ada yang menyelenggarakan bancakan. Bancakan itu ibaratnya makan bersama dengan warga-warga sekitar. Nah, nanti kalau sudah ke 7 bulan atau 7 hari itu dikasih nama atau akikah dan sebagainya. Di situ ada tahlil atau marhaban, itu pengasihan nama. Nah, kita mari untuk berdiskusi untuk kebiasaan. Kita dibagi 2 kelompok, yaitu tradisi bagaimana. Yang pertama bagi tradisi di Jakarta, yang tadi terus tradisi di Subang. Mohon untuk tadi kan udah siap, mohon untuk bagaimana hasil diskusinya. Ya, dari Jakarta bagaimana? Kalau untuk di Jakarta kayaknya sama kayak Indramayu, cuman ada acara syukuran atau hakikah yang tujuannya untuk penyambutan yang dilakukan sebagai
kebahagiaan dan rasa syukur di beberapa daerah kayak Jakarta atau di Padang juga kayaknya menyelenggarakan akikah. Kalau misalkan bayinya laki-laki pakai kambing 2, kalau perempuan pakai kambingnya 1, itu aja sih kalau di Jakarta. Ya, terima kasih. Terus dari kelompok atau tradisi di daerah Subang, siapa yang perwakilan? Boleh saya, Pak. Oh ya, terima kasih Ibu. Ya, Busu. Ya, kalau di Subang sendiri, kalau untuk bayi-bayi sama ya Pak, pasti akikahan. Terus biasanya kalau udah menginjak 1 minggu, itu ada tradisi kayu kambing. Jadi anak itu diayun. Suaranya putus-putus, jadi mohon diulangi karena yang lain pada menyimak. Ya. Halo. Ya, tes. Ada? Iya, pelan-pelan kira-kira yang lain itu. Ya, kalau pertama tadi sama ya aku katakan kalau bayi lahir. Terus misalnya kalau usia 1 minggu itu biasanya ada tradisi kayu kambing. Jadi si anak ayun, samping biasa. Terus ada macam sajen apa ya? Jadi uang digantungin, pokoknya dari mulai bumbu-bumbu dapur kayak gitu. Nah, terus ya biasanya untuk ibu hamilnya kalau baru lahir dikasih bakakak ayam gitu. Jadi pengganti darah kata orang di saya mah gitu di dawan. Ya, di Subang kok lupa ya. Ya, paling seperti itu Pak. Iya, terima kasih perwakilan dari Jakarta dan Subang. Kita terima kasih, kita tepuk salut bersama-sama. Tepuk salut. Salut. Ya, nah daripada tentang masalah tentang tradisi ketika menyambut baru lahir, kita kira-kira hal yang penting apa yang kita bisa diambil ketika ada bayi baru lahir di kampung kita, hal yang kita bisa ambil positifnya apa? Ada yang mau menjawab? Kira-kira apa? Apanya, Pak? Nah, kalau melihat tadi ya, kira-kira hal yang bisa diambil positifnya itu apa? Mungkin manfaatnya atau melihat nilai-nilai kearifannya. Iya, mungkin ada yang bisa mau menambahkan. Gimana? Cukup, ada? Pak. Cukup. Iya. Itu disampaikan sama fasilitator Pak Mas Hadi. Nah, berarti tadi ya positifnya ketika ada baru lahir, kita itu nanti tadi ada yang kalau di Indramayu ada bancakan, nah intinya itu untuk merayakan yang pertama untuk ada support bahwa tetangga atau keluarga semua itu peduli pada yang namanya yang pertama ibu yang sudah melahirkan, yang kedua peduli pada bayi yang baru lahir. Itu aja dari saya. Iya Pak. Ya langsung ke Pak Asep lagi sampai poin Alhamdulillah. Hebat Mas Tarjaki dan semuanya termasuk Mas Hadi, Mas Yadi ya. Begini, Bapak kadang-kadang mohon maaf suka ingat juga masalah pribadi atau
atau kultur kebiasaan yang sudah semakin jarang ya. Bapak ingat saat itu ya, menonton bahkan merasakan waktu masa kecil ya, supaya rasa memiliki lingkungan itu beda bentuk loh. Sampai Bapak ingat waktu kecil suka bikin apa dari pecahan genteng ya. Dari pecahan genteng itu dibikin semacam lingkaran. Ya, sebagai alat tukar untuk mendapatkan ini bikin. Jadi kalau 3 biji berarti dapat 3 pincuk ya, 3 bungkus apa keluarga menyambut istri atau melahirkan di budaya Bapak ya, di kampung Bapak ya, yang saat ini sama Bapak tidak merasakan lagi misalnya. Jadi kalau ada yang mau melahirkan di bulan ke-9 kalau nggak salah ya, Bapak waktu kecil itu bikin genteng 10 biji misalnya supaya dapat 10 senok ya rujak misalnya ya. Nah, ini contoh kan. Nah, pertanyaan yang menarik memang budaya itu manfaatnya apa sih? Misalnya kebiasaan. Budaya yang dalam tanda kutip kebiasaan, budaya yang dalam tanda kutip menjadi sunnah atau kebiasaan secara religius, di mana laki-laki 2 kambing misalnya ya. Ya itulah kawan-kawan rasa memiliki, peduli lingkungan, walaupun itu tidak harus dipaksakan ya. Ada yang apa syukuran ya, macam-macam lah bentuknya. Jadi manfaatnya adalah peduli, menciptakan kepedulian sosial ya. Termasuk Bapak mudah-mudahan di angkatan 61 ini bagaimana sebuah kesadaran, sebuah kebiasaan itu menjadi sebuah budaya nantinya kalau itu baik. Baik, termasuk hari ini Bapak cobakan inovasi, kekuatan teman-teman, kekuatan filosofi orang dewasa itu doktrinnya kita bukan satu-satunya sumber belajar, termasuk modul. Ada kekuatan terjaki ya. Bentar ya. Tadi Bapak Mas Hadi, Pak. Kita terjaki ya. Tadi kan Bapak, sudahlah kalau udah cowok ya cewek dong gantian gitu ya. Gini, ya biar itu kan kebiasaan yang Bapak bangun juga supaya laki-laki perempuan saling partisipasi. Walaupun Pak Terjaki ingin komentar, tenang, wanita dulu nih, Bapak ngintip dulu tetap. Nah, kelihatan nggak ya? Bentar tuh. Nah, oh ini Bapak tuh Bapak lupa, ini harus gini dulu. Nih dia nih, ya mana dia? Ini dia, ya. Dulu mah kalau kemarin udah 14 hari suntuk, akhirnya ada kewer-kewer, ada joget bareng biar tidak suntuk ya. Tapi kita sudahlah, kita coba ini sudah dimainkan, menyampaikan hal yang penting harus diperhatikan. Ini kayaknya belum ya, coba intip ya. Nih, ini dia nih, Bapak lupa nih, ini udah dibacakan belum ya? Ya sudah, yang wanita aja sekarang ya. Pada saat membuat pertanyaan dan cukup sudah katanya tadi ada Bapak dengan di Terjaki atau siapa ya, kita langsung kata Sunda mah ngagejlik aja. Ya sudah, terima kasih teman-teman. Ternyata keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Begitupun bentuknya dukungan. Ini yang hitam jangan lupa dibacakan. Karena ini kita sedang treatment psikis, sedang suplemen otak, ya sikap KPM termasuk diri kita, bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, bisa makanan bergizi, bisa peralatan, bisa pengangkapan bayi. Istri saya siapapun yang melahirkan, kalau saya kan inginnya uang, ngasihnya misalnya ya. Nah, kalau istri saya jangan Pak, kalau uang nanti untuk suami jadi rokok katanya. Akhirnya suka beli apa tadi, betul itu teman kita ya. Istri saya suka beli apa selimut, ditambah pakaian anak, pakaian yang apa yang suka dilipat itu ya untuk di apa namanya istilah istri saya tuh, yang untuk ngebungkus bayi. Kalau duit nanti dia dipakai untuk suaminya, kadang-kadang itu sih don nggak, istri saya pokoknya nggak mau papa ngasih uang maupun ke saudara ya. Akhirnya istri saya begitu, saya uang juga ya. Biasanya kalau ke keluarga inti ya. Jadi yang istri saya fokusnya ke anak, saya fokusnya ke ibunya. Itu contoh ya, kebiasaan setiap keluarga berbeda ya terhadap adik, saudara dan sebagainya. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih ini nih. Ada yang susu.
Nih, termasuk kita ngomong stunting. Keponakan Bapak, suaminya nggak kerja. Istrinya nggak kerja. Misalnya ya, karena COVID dan sebagainya. Neneknya banting tulang. Jualan A, B, dan C. Cucunya, seorang nenek turun gunung loh. Melihat menantunya tidak kerja, anaknya tidak kerja, akhirnya menciptakan ide-ide bagaimana cucunya tidak stunting. Termasuk Bapak ya. Kan ada di keluarga kita yang mampu, yang mapan secara ekonomi. Ada juga seni bertahan hidup setiap keluarga itu berbeda. Bapak orang Kemensos, ada juga saudara Bapak yang tidak dapat PKH, tidak dapat bantuan apapun. Ya, maka bantuan yang paling tidak habis-habisnya tetap dari keluarga inti, termasuk dari Allah ya yang Maha Baik. Nah, bagaimana itu dikuatkan ya? Ya sudahlah, yang wanita siapa ya? Jakarta sudah. Tadi dia Indramayu ya atau Subang? Tadi berarti Subang ya. Bentar. Bapak kok jadi orangnya lupa. Mas Sudi tadi Indramayu ya? Berarti Bapak pilih wanita Subang sekarang. Nah, wanita Subang. Aduh, ini tuh. Banyak komisi-komisi lagi rame tuh ya berpendapat. Kalau Bapak inisiator sudahlah diam dulu. Wanita Subang. Ya, Koni sudah kemarin, yang belum sambil Bapak mencari wanita yang belum. Sudah Subang. Pipi itu kayaknya Subang bukan. Pipi Ismatur itu Subang Indramayu. Pipi Ismatur. Indramayu. Tenang, Belanda masih jauh Pipi nanti ya. Bapak mau cari wanita Subang dulu. Ini Kustia Desianti itu, tapi ngahiung kom benar ya. Ngahiung itu kayaknya kanan kirinya ngagunduk kom nih kayaknya nih. Ngagunduk kom itu kanan kirinya ada ya Bu ya. Ibu Kustia Desianti. Halo, Assalamualaikum Bu, yang Pagaden ya? Bukan Bu, saya ada Eva dari Dauan Pak. Dauan tuh Indramayu, Subang. Subang. Singkat cerita di kanan kiri ada teman-teman Ibu atau siapa itu? Banyak. Nah, gini supaya suara Ibu merdu dan tidak ngahiung, kawan-kawan kanan kirinya dimatiin mic-nya ya. Supaya tidak feedback ya. Alhamdulillah Dauan itu ngagunduk kom itu kebersamaan. Sehingga mungkin nih makan-makannya entah di rumah siapa ini nih. Biasanya ada kearifan situasi ya, khusus makan siang atau bawa makanan masing-masing nih. Bawa Pak, ada oncom, ada tahu. Alhamdulillah, orang Sunda namanya apa tuh? Kalau bawa masing-masing itu makan bareng apa? Botram. Ibu, kita tutup dulu dunia modul nih. Ibu mau ditanya atau mau bertanya, Bu? Kayaknya cewek lebih suka ditanya, Pak. Ya, alhamdulillah. Bapak pernah ke Pagaden ya, ternyata Pagaden tuh kirain masuk Indramayu, Subang ya? Subang. Oke. Ibu karena senang ditanya, Bu. Pertanyaan saya sederhana, Bu, tapi jangan tersinggung kalau dengan saya, ya. Karena ada pertanyaan yang belum Bapak jawab nih di grup, Bu. Di grup chat ini ya, Bapak ulangi siapa. Jangan-jangan yang nanya Ibu ya. Jadi pertanyaannya begini, bantu Bapak nih ya. Mana ya di chat. Tadi Bapak. Nah, nih, maaf Pak Asep. Ini pertanyaannya Bapak umpetin nih, orang Indramayu kayaknya yang nanya deh. Maaf Pak Asep, kalau ada seorang ibu menyusui, mempunyai hambatan kesal terhadap suaminya, karena suaminya tidak ikut membantu mengurus anak, solusinya bagaimana ya Pak? Nah, pertanyaannya bisa pengakuan Ibu, bisa pendapat Ibu, bagaimana pada saat kita menyusui anak, atau maaf ya, anak itu khususnya bayi kan suka bangun tengah malam, suka ya maaf ya kalau Bapak alhamdulillah nyuci juga, istri saya sudah bahagia urusan nyuci pada saat itu ya, pada saat tahun 2001 termasuk menjemur pakaian. Kita belum siap, tradisi keluarga saya tidak ada pembantu kalau masa lalu itu. Biasanya suka neneknya ya atau mertua saya. Tapi masa sebagai suami kita diam saja. Kalau saya alhamdulillah ya Bu ya belum ikut PKH saat itu, tapi saya terpanggil membantu istri saya. Walaupun kata orang lain hina, saya tidak. Saya tetap ikut menyusui,
Menyusuinya bukan dengan susu saya, dengan dot. Pertanyaan saya udah kan Bu, saya jadi ingat masa kecil anak-anak saya ya. Andai kata tuh bila mana Bu, menurut Ibu pada saat Ibu misalnya sedang menyusui, sedang riweuh untuk urusan anak, tapi janganlah, ini andai kata, pertanyaannya udah gini aja dulu. Bagaimana bagai hambatan seorang ibu yang kesal terhadap suaminya, menurut Ibu gimana caranya intervensi psikis kalau bahasa ilmiahnya? Kalau bahasa Sundanya bagaimana Ibu menahan diri di mana suami tidak peduli. Bahkan dia semangat cari uang, tapi anak kan bukan hanya cari uang. Istri juga kan butuh kasih sayang ya Bu ya. Anak juga kan butuh juga bapaknya. Menurut Ibu bagaimana tuh hambatan apabila kita mendengarkan saudara kita atau istri kita atau laki-laki itu sadar diri nggak sih bahwa seorang anak itu butuh di masa kecilnya, di bayinya, seni Ibu aja, seni itu pendapat Ibu aja. Bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti itu kalau terjadi terhadap Ibu? Bagaimana bapak-bapaknya supaya percaya bahwa urusan anak itu urusan berdua? Menurut Ibu gimana? Keluhan kalau ada curhat, Bu, ini suami saya itu begini Bu, dia tidak peduli dengan saya, bahkan dengan anak saya. Cara Ibu menghadapi sebagai pendamping aja deh, jangan sebagai pribadi. Sebagai pribadi boleh juga ya berpendapat. Silahkan Bu, beak kabul kasih pendapat tuh. Tuh, jawab Bu. Siap, terima kasih Pak. Kalau menurut saya itu kembali ke yang kemarin dibahas ya Pak, komitmen terlebih yang kuat itu komitmen ya Pak. Karena kan itu anak dibuat berdua ya Pak, bareng-bareng. Jadi jangan mau enaknya aja gitu Pak, maksudnya. Jujur, suami saya pun kadang agak cuek gitu ya. Nah maksudnya kita melakukan pendekatan lah Pak secara pribadi ke si suami, ngomong baik-baik berdua. Jadi kalau misalnya istri lagi kesulitan, kesusahan, coba bantulah. Karena kan ini anak kita bareng-bareng, bukan anak tetangga atau bukan anak siapa gitu. Racun aja Bu, namanya. Siap, gimana Pak? Lanjut. Oh, ya yang penting kata saya mah yang tadi Pak komitmen bareng-bareng. Karena ini anak kita berdua, apapun yang terjadi sama si anak itu tanggung jawab kita berdua gitu Pak. Jadi komitmen sama pendekatan pribadi ke si suami, bagaimana cara kita untuk merayu si suami atau mengajak si suami untuk dapat membantu kita di kala kita sulit atau dengan kesusahan gitu Pak. Masih ada bak dia kejar hilang telu. Simulasi gitu ke istri bagaimana sih gitu. Kalau perlu kita membanding-bandingkan dengan suami orang gitu. Biar dia paham, kalau istri paruan. Baik, jadi kalimat Ibu Tiana nih dikutip itu betul tuh, komitmen awal itu. Ingat ya komitmen awal ya. Nggak apa-apa kita kutip dari kalimat Tiana, saya masih ingat kok. Kalimat itu sebetulnya kalimat bersama. Kita sepintas ngomongin KPM terus. Tapi hari ini juga maaf ya, termasuk saya mungkin ya, para suami diingatkan. Iya benar Pak. Bahwa komitmen suami yang perhatian ya, Pak. Komitmen itu untuk menjadi suami peduli itu happy endingnya kesadaran Bu. Kesadaran itu dibangun dengan komitmen. Tapi bagaimana komitmen diucapkan menjadi kebutuhan bukan tuntutan, ini kan seni seorang wanita menyampaikan terhadap suami. Termasuk seni komunikasi ya. Komunikasi itu persuasif. Jadi Ibu sepakat dengan saya, dengan Ibu Tina, tapi maaf laki-laki lain boleh berpendapat ya. Karena yang bertanya tadi laki-laki itu. Mudah-mudahan itu terjadi bukan istrinya yang komen. Baik, saya nanya kepada yang bertanya ya. Yang bertanyanya tadi kan Bapak lupa ya. Termasuk ini ada pendapat tuh. Pak Iwan, karena waktu mendesak, saya mohon Pak Iwan untuk memimpin perumusan tata tertib Munas APUI itu. Kan pada saya intinya ingin mereka. Mungkin oke, nanti malam kita Zoom. Pada Zoom tadinya mau menilai Ibu ya. Saya cuekin aja dulu dunia WA ya. Nah, karena ya alhamdulillah di samping pengurus DPP dan DPD ya estafet kepemimpinan itu perlu sama Bu.
suatu saat ibu itu akan menonton anak-anak ibu. Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu itu begitu persuasif. Ayah, sayangi dong mama, masa mama dimarahin? Waduh, itu kita tuh bahagia banget. Aku juga kaget ya. Papa kok mama dimarahin dulu? Bukan, papa dengan mama itu diskusi. Ya, baik kawan-kawan ya. Estafet kepemimpinan di keluarga akan nampak. Harapan saya mudah-mudahan si anak ada saatnya membela ibunya, ada saat membela bapaknya. Ujung-ujungnya harmonis itu memang Ibu Tina benar. Komitmen. Sementara komitmen itu akan terbangun kalau dengan kesadaran bahwa ada fungsi dan peran yang memang harus bersinergi. Baik, tidak adil kalau saya menghakimi laki-laki ya, tapi saya bertanya kepada Pupu. Jangan Pupu, Pupu udah. Saya bertanya dulu, kita perdalam nih. Membangun komitmen bahwa anak itu adalah buah kasih sayang. Mudah-mudahan ini pengakuan nih ya, supaya ini Kusnawan sudah belum ya? Oke deh, Hendra aja, Kusnawan aja deh. Kusnawan, halo Kusnawan. Halo Pak, ya. Waalaikumsalam. Siapa? Bapak ingin bertanya, tapi jangan merasa terhakimi. Pertanyaannya mudah saja. Ya, gimana Pak? Hakikat sebuah komitmen, hakikat sebuah pernikahan, atau singkat cerita. Pada saat kita konteksnya supaya konteksnya tetap pada saat istri setelah melahirkan. Bentar, Pak. Suaranya. Ya. Satu. Nih, pertanyaannya sudah nggak? Kusnawan setelah Kusnawan di masa nipas, Kusnawan di masa bayi anaknya, pada saat ada kebutuhan yang tidak terucap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendapatnya bagaimana? Silahkan. Pada saat ada kebutuhan yang tidak terucap, yang sepintas laki-laki harus menolong anak, menolong istri, merasa terdolimi enggak? Kusnawan, silahkan. Ya, betul Pak. Setiap kita setelah melahirkan istri kita, peran suami sangat penting sekali untuk membantu ketika ibunya sedang menyusui. Artinya kita sebagai suami punya kepekaan kepada ibu ya, ketika kesibukannya sebagai ibu, baik mengurus bayinya, kemudian yang lainnya, itu perlu kepekaan daripada suami. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia laki-laki gitu ya, mungkin kadang ada lupanya gitu. Artinya si istri perlu juga tidak langsung marah-marah gitu ya. Kalau bisa mah dengan, ini gantiin dulu dong. Misalkan mencuci pakaian, kemudian menggantiin dulu mengepel dan sebagainya, itu bisa dengan mengingatkan gitu, diingatkan. Kalaupun suaminya lupa gitu, kadang-kadang kan dengan kesibukannya bekerja atau apa, kadang kalau tidak diingatkan ya tadi membuat nah ini betul sekali tadi yang disampaikan, harusnya si suami itu peduli lebih banyaknya ketika, dan memang itu hasil bareng-bareng, hasilnya bareng-bareng, ya itu perlu kebersamaan lah, atau saling mengisi aja kuncinya Pak, saling mengisi, saling ketika ibunya sanggup keneh mah ya terus gitu ya, tapi ketika sedang menyusui mungkin harus banyak istirahat ya, supaya tadi air susunya banyak nutrisi yang didapatkan, jadi mengeluarkan air susu yang bagus gitu. Jadi diupayakan jangan banyak bekerja banyak gitu. Oleh karena itu peran suami, peran ayah itu sangat membantu sekali. Tapi tadi si ibu harus mengingatkan juga gitu Pak, mengingatkan ke suaminya biar bisa lupa gitu. Ya, itu saja barangkali sebelum banyak Pak. Ya. Saya juga keasikan ini teman-teman ya, sebenarnya kita udah habis nih 9.30.
penutup dari saya, kita istirahat aja lah 9.45 sampai dengan jam 10 karena Bapak juga tak sama. Nah, yang paling baik itu kesadaran sebenarnya. Termasuk Bapak ini saking kita asiknya, sebetulnya 2 jam lat itu sampai 9.30. Istirahat kita 15 menit. Sudahlah supaya tidak ada yang dirugikan kita semua, kita istirahat masuk jam 10. Dan insya Allah nanti kita coba jam 12 itu selesai. Ya, nah, karena ada azan dan ada kearifan makan dan sebagainya. Penutup dari saya, ternyata kita bangun sebuah kesadaran bahwa ibu-ibu juga perlu punya gaya persuasif motivatif dengan cara yang santun, karena manusia termasuk para suami yang paling baik benar tadi kesadaran, kepekaan, karena anak itu adalah buah kasih sayang. Tapi kalaupun suami lupa dan sebagainya, ada cara ibu-ibu yang tidak bisa saya ungkapkan, di mana para suami nanti akan tersentuh dan menjadi merasa memiliki dan merasa tidak disuruh karena itu anak kita. Baik kawan-kawan, tuh saya juga dunia WA sudah banyak yang minta tolong saya tuh Jakarta untuk kontak komisi-komisi. Kita istirahat Bu Yesi ya, teman-teman. Bentar ya, saya tutup dulu. Saya persilahkan, kita masuk jam 10. Kita istirahat 15 menit. Mudah-mudahan nantilah jam 12 kurang seperempat kita bisa selesai ya untuk modul 5-nya. Walaupun caranya mungkin nanti kita belajar untuk supaya dan tetap Pak Rudi dan kita semua, Bapak juga lupa tuh ya, mohon maaf jam istirahatnya keambil. Kita lebih 15 menit di sini karena kita asik belajar manajemen diri termasuk Bapak. Baik Putri dan kawan-kawan, Ibu Yesi, kita coba istirahat. Bisa keluar dulu, bisa tetap bertahan. Silakan teman-teman istirahat dan jam 10 kita masuk lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, tapi jangan keluar dari link Zoom ya, supaya nanti tidak lama menunggunya. Maka silakan ditutup videonya dulu aja. Silakan istirahat selama 15 menit.